Bicara soal kaburnya substansi, visi dari masing-masing pasangan calon, saya ajak Prof. Sulis untuk flashback juga ke debat debat ketiga Capres pada 7 Januari lalu. Kita akan lihat dulu videonya berikut ini. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Kenapa kami putarkan video ini, Prof. Sulis? Karena berbeda dengan debat Cawapres, dalam debat ini pasca adanya serangan soal nilai terhadap Pak Prabowo, banyak yang menilai bahwa Pak Prabowo di forum itu dipermalukan, dianggap diserang secara personal. Nah, kalau Prof. Sulis melihatnya serangan dari Pak Anies dan Pak Ganjar terhadap Pak Prabowo, apakah serangan personal atau tidak? Sebenarnya kan mereka sedang saling mengevaluasi kebijakan ya, satu sama lain. Dan saya kira mereka sudah punya tuh disebutkan berbagai macam datanya. Kemudian lahir penilaian-penilaian. Saya kira Pak Prabowo juga boleh melakukan penilaian terhadap kinerja dari paslon-paslon yang lain gitu di kesempatan itu gitu. Oke. Saya kira sepanjang membicarakan kebijakan nggak apa-apa. Silakan aja beradu argumentasi gitu, berdasarkan data, berdasarkan evidence base ya, data berbasis bukti, silakan saja. Kemudian adu argumentasi konsep-konsepnya apa gitu. Menurut saya nggak apa-apa. Like and dislike pasti kan akan muncul ya, Prof. Sulis, tergantung juga dari pandangan siapa, sudut pandang siapa yang melihat apa yang disampaikan capres-cawapresnya. Nah, tapi bicara soal etika ini saya jadi tertarik begini, Prof. Sulis. Karena dalam debat itu pasti saling menyerang. Pasti akan ada rasa ingin memenangkan dari masing-masing paslon. Tapi batasannya, pagarnya apa? Karena kalau bicara soal debat dibandingkan dengan debat Amerika misalnya, banyak bilang bahwa itu lebih kejam, lebih keras lagi perdebatannya. Tapi apa yang membedakan? Dan di mana koridor etika ini ditempatkan dalam debat? Sebenarnya ya di dalam debat yang stature-nya semacam ini, mau di Amerika, mau di negara lain, itu adalah memperdebatkan kebijakan sih. Jadi janganlah diubah menjadi sesuatu yang personal. Kalau saya mengkritik kebijakan Anda, maka saya tidak suka sama Anda, maka saya meremehkan Anda. Bukan itu sebetulnya. Jadi silakan dijawab dengan debat argumentasi policy yang dia pikirkan sendiri, dengan data yang dia punya sendiri, adu argumentasi sebenarnya. Jadi bukan sama sekali persoalan personal. Tapi kan publik kita tuh selalu mengubah itu menjadi persoalan personal, ini soal kalah menang, soal apa, enggak loh. Kita sedang memperjuangkan demokrasi melalui pemilu ini kan sebenarnya. Dan kalau kritikannya Prof. Sulis juga soal degradasi kebudayaan dikaitkan dengan debat ini, bagaimana menempatkan konteksnya? Ya, dalam arti kebudayaan itu menjadi semakin tergerus karena kebijakan-kebijakan yang paradigmanya developmentalis tadi. Ingin cepat-cepat dapat uang banyak, kebijakan-kebijakan yang mercusuar gitu ya. Tetapi melupakan bahwa sebetulnya mereka menyingkirkan kelompok-kelompok, dalam hal ini sesuai dengan tema debat, masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan perempuan. Karena mereka banyak sekali kehilangan ruang hidup karena dikonversi menjadi lahan-lahan untuk ekonomi, ya, maka mereka jadi terlempar dari ruang hidupnya sendiri. Saya penelitian di Papua Barat dan di Kalimantan Tengah ya, itu banyak yang mengatakan di Papua ya, kami sudah banyak kehilangan pohon-pohon sagu. Gitu. Padahal pohon sagu itu adalah sumber makanan mereka. Di Kalimantan Tengah juga demikian. Setiap hari para ibu dan anak-anak itu harus menghisap asap kebakaran hutan. Jadi tiba-tiba saja sekolah bisa mengumumkan hari ini libur karena ada asap. Bayangkan, apakah itu mereka pikirkan juga? Gitu. Itu yang harusnya dibawa di forum debat. Dan tadi bicara etika dalam debat, yang penting sebenarnya kebijakan, ranahnya ada di kebijakan, begitu Prof. Sulis. Iya. Boleh tambahin lagi? Silakan.
Jadi saya penelitian di Papua Barat dan Kalimantan Tengah itu ingin melihat apakah para perempuan yang bekerja di sektor kehutanan dan perkebunan sawit itu ada perlindungannya atau tidak. Saya bertanya dengan semua kepala dinas yang ada di sana, tidak ada satupun regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual, dari pekerjaan yang begitu berat dan berbahaya ya. Hanya karena ternyata mereka itu bekerja dengan status sebagai pekerja harian. Jadi tidak tercatat sebagai pekerja formal. Kalau berstatus sebagai pekerja harian, maka dianggap tidak ada orang itu karena tidak formal. Sehingga mereka tidak memikirkan bahwa perempuan-perempuan ini perlu perlindungan, perlu regulasi. Itu yang tidak tersentuh begitu ya. Tapi Iya. kalau kita membumikan lagi ini, Prof, artinya harusnya ini tidak tertutup oleh gimmick, tapi Iya. disampaikan di forum itu yang tidak ada. Betul.